Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di Istana Pengadilan Surgawi. Namun, dalam waktu 3 tahun, semua orang telah banyak berubah. Saudara Hua, aku agak gugup. Di sini, si Yan menutupi payudaranya, berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin, tetapi masih tidak bisa menahan suasana hatinya yang bersemangat, dan masih ada kabut air di matanya yang indah menantikan kedatangan gurunya. Meskipun Xian baru berusia 16 tahun, dia sudah menjadi gadis langsing dan cantik, wajahnya tidak tiada taraf, yang paling penting adalah temperamennya seperti Jining Suang. Hua menjawab pertanyaan Xian, "Xian jangan khawatir, tenang guru tidak akan berubah." Tidak seperti orang lain, Hua mengenakan baju besi, seperti seorang jenderal panglima perang. Dia juga berusia 16 tahun. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat dengan rambut hitamnya yang terurai. Xian berkata, "Nyonya, apakah kakak Ye Chen akan mengingatku?" Xian memandang Jining Suang di samping. Jining Suang menjawab pertanyaan Xian, "Jangan khawatir Xian, Ye Chen akan mengingat semua orang." Jining Suang membisikkan senyum, juga, "Jangan panggil aku Nyonya. Kakak Ye Chen pernah berkata, Anda adalah calon istri kakak Ye Chen." Xian menyeringai, tidak gugup seperti sebelumnya. Jining Suang berkata, "Aku ditakdirkan untuk tidak ada hubungannya dengan Ye Chen." Jining Suang tertawa sedikit dan tertawa. Xian berkata, "Jangan begitu Nyonya, aku yakin di masa depan Nyonya akan menikah dengan kakak Ye Chen dan memiliki anak yang hebat dengan garis keturunan luar biasa." Jining Suang tampak malu mendengar perkataan Xian, "Bocah kecil bicara apa kamu?" Xian pun tertawa melihat ekspresi Jining Suang yang tampak malu. 3 tahun kemudian, Jining Suang juga berubah masih berpakaian seperti laki-laki. Di sisi kerumunan, Sangguan Yuer berkata, "Kakak, apa aku tidak sedang bermimpi?" Sangguan Yuer hanya memegang tangan Sangguan Han Yu kakaknya, dengan cemas menatap langit di kejauhan, berharap Ye Chen akan muncul lebih awal. Sangguan Han Yu menjawab, "Bahkan jika itu adalah mimpi, itu adalah mimpi yang indah." Sangguan Han Yu membisikkan senyum dan melihat ke kejauhan. 3 tahun telah berlalu, dua saudari ini juga telah banyak berubah, terutama Sangguan Han Yu, yang telah sepenuhnya membangunkan garis keturunan darahnya. Di sisi lain, Suan Nu dan Biyu berdiri di kedua sisi Luosi dan melepaskan diri dari tangan kecil Luosi yang menggenggam erat. Dia Luoxi agak gugup seperti Xian akan kedatangan Ye Chen. Luoxi berkata, "Aku terlalu bersemangat." Kedua tangan kecil Luoxi saling berpegangan, menunggu dengan cemas. Dibandingkan dengan Luoxi, Suan Nu dan Biyu lebih tenang. Di sisi kerumunan, keluarga Wutian Xuanzhen berdiri di sana. Wutian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam lebih dari sekali. Meskipun dia telah melihat Ye Chen sebelumnya, Wutian Xuanzhen tidak tahan dengan kegembiraan menanti kedatangan Ye Chen. Di satu sisi, Wutian Xiyu dan Wutian Xixue seperti anak-anak yang tidak akan pernah tumbuh dewasa biasa saja. Dibandingkan dengan dua putri lainnya, mata indah Wutian Xiyue sangat kabur menunggu kedatangan Ye Chen. Di satu sisi, popularitas Ye Chen di kalangan wanita cantik sangat bagus begitu dikagumi, Murong Miao melirik Chu Ling-er di sebelahnya. Chu Ling-er berkata, "Aku tidak peduli berapa banyak wanita yang Ye Chen miliki nanti." Chu Ling-er tersenyum lembut, seperti seorang istri yang lembut dan berbudi luhur.
Pada saat ini ada sosok sedang berjongkok di atas seorang murid perempuan. Semua orang menatap sosok kecil itu adalah Xiao Linghua. Sudah 3 tahun. Xiao Linghua terlahir kecil dan tidak tumbuh menjadi dewasa, tetapi kemurnian darah makhluk kecil ini tak tertandingi di seluruh dunia. Yang Dingtian berkata, jika bukan karena Ye Chen, tidak akan ada begitu banyak orang berbakat di pengadilan surgawi ini. Yang Dingtian menarik napas dalam-dalam. Ye Chen adalah hadiah Tuhan untuk kita. Ye Chen bisa membawa kita menyatukan selatan dan selanjutnya menyatukan seluruh dataran Chu dan menaklukkan Chu Utara. Pang Dacuan mendengar kalimat Yang Dingtian. Aku tidak tahu apakah Ye Chen akan tersentuh ketika dia mendengar perkataanmu. Leluhur Tianzong berkata, generasi anak muda, aku tidak sabar menunggu akan datangnya masa itu. Leluhur Tianzong tidak bisa menahan senyum. Kami memang sudah tua, saatnya yang muda membawa kejayaan, menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih dunia. Sepertinya kita akan melihat peristiwa besar penyatuan dataran Chu. Zong Jiang memandang ke utara, kata-katanya dengan banyak emosi, keinginan Guru Hongchen menyatukan seluruh dataran Chu yang tidak terpenuhi di masa lalu akan disaksikan oleh kita di bawah kepemimpinan Ye Chen. Hongchen Su berkata, jika Guru Hongchen masih ada di sini, betapa bagusnya itu. Hongchen Su tersenyum sedikit perubahan, ekspresinya sedikit sedih memikirkan Hongchen dalam kesedihan dan kegembiraan. Beberapa detik kemudian, 3 sosok muncul di mata semua orang. Telah datang. Begitu kata ini keluar, seluruh pasukan pengadilan surgawi, apakah itu obrolan atau pergerakan semuanya menjadi diam, mengarahkan pandangan mereka ke langit yang jauh dalam sekejap. Melihat sosok yang berangsur-angsur mendekat, ada emosi, desahan dan keheranan di bawah langit. Sosok di langit itu adalah penguasa pengadilan surgawi, keagungan dunia, dan binatang buas yang membunuh jutaan kultivator dan membuat takut Chu Utara akan keberadaannya. Semua legendanya tentang Ye Chen adalah nyata. Di istana pengadilan surgawi semua orang telah menantikan kedatangan Ye Chen sebagai penguasa istana pengadilan surgawi. 3 sosok itu adalah, Ye Chen, Chu Xuan dan Ruoxi pun datang. Semua orang menyambut kedatangan Ye Chen dan semua orang terkejut Ye Chen membawa seorang gadis kecil. Melihat Ye Chen yang sangat memanjakan, semua orang berpikir bahwa Ye Chen di masa lalu telah kembali. Tentu saja, semua orang tidak terucapkan, dan kesenangannya yang disengaja-sengaja menutupi kelelahan dan perubahan tahun-tahun ini. Dengan kultivasi hari ini, status hari ini, dan pengalaman bertahun-tahun itu, keadaan pikirannya telah berubah. Tetapi di alam bawah sadarnya, Ye Chen masih ingin kembali ke masa lalu dan menjadi murid biasa. Beban menambah gejolak, dan tidak perlu menyakiti dunia. Semua orang memandang, Ruoxi berkata pada Chu Xuan, Ibu, begitu banyak orang di sini. Dalam sorotan, suara Ruoxi terdengar, matanya berkedip, dan Ruoxi menatap kerumunan dengan rasa ingin tahu. Chu Xuan tidak pernah berbicara menjawab perkataan Ruoxi, tetapi memandang ke samping pada Ye Chen. Ekspresi Ye Chen aneh. Bahkan begitu banyak orang yang menjemput kedatangannya, seluruh pasukan pengadilan surgawi berada di sini menanti kedatangannya. Yang orang-orang pengadilan surgawi tahu adalah menanti kedatangan seseorang, dan mereka yang tidak tahu mengira keadaan ini bersiap berperang dengan berkumpulnya banyak orang. Harus dikatakan bahwa kekuatan utama di Chu Utara memang telah mengetahui berita itu. Apakah pengadilan surgawi masih mempersiapkan perang? Xie Yun,
yang bermata tajam, melihat Xiao Ruoxi dipeluk oleh Chu Xuan'er, dan tidak bisa menahannya. Ini baru lebih dari 10 hari Ye Chen dan Chu Xuan bertemu, dan kalian sudah mempunyai gadis kecil. Si Tunan menghela nafas. Ye Chen berkata, semuanya, gadis kecil ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan sangat cerdas, dan sebelum dia sempat menyisir rambutnya, Ye Chen ditarik ke samping oleh sebuah tangan besar. Gadis kecil ini, Manshan lah yang menarik Ye Chen ke samping, dengan mata besar seperti lonceng tembaga, seperti obor, menatap Xiao Ruoxi di lengan Chu Xuan. Manshan berkata, kemarilah, peluk pamanmu ini. Mensan mengulurkan dua tangan besar, pada Xiao Ruoxi. Peluk adikmu. Jangan menakuti anak-anak. Wu Sanpao menendang Mensan keluar, lalu menarik kerah bajunya, dan sebelum berbicara, Wu Sanpao ditarik ke samping oleh Niu Shizai. Niu Shizai berkata pada Ruoxi, kemarilah, peluk kakek. Sangat memalukan. Melihat tumpukan orang yang bergegas ke Chu Xuan'er dan Ruoxi, Ye Chen menjadi marah. Kemarilah, datang satu per satu. Ada suara teriakan di belakangnya, dan mendengarkan dengan seksama, tapi itu adalah suara Xiong'er, yang memutar-mutar tubuh gemuk itu dan berlari sepanjang jalan. Xiong'er mempersilahkan semua orang untuk memeluk Ruoxi. Mendengar suara itu, Ye Chen menoleh tanpa sadar dan berlari memegang senjata besar secara langsung. Di sini Ye Chen memukul keras Xiong'er yang membuat kekacauan. Segera, dengan kedatangan Ye Chen sebagai penguasa pengadilan surgawi, Chu Selatan mengadakan acara akbar pesta terbesar sejak berdirinya pengadilan surgawi. Jika dilihat dari atas langit istana penfadilan surgawi penuh dengan bayangan orang berkumpul. 81 pintu dari 3 istana dan 9 aula ditempatkan berkumpul bersama merayakan pesta kedatangan penguasa pengadilan surgawi sambil meminum anggur. Di luar Chu Selatan, mata-mata dari Chu Utara berubah dari gelombang ke gelombang. Di kejauhan, yang mereka lihat adalah gerbang kota yang terbuka lebar. Semua orang di istana pengadilan surgawi pergi untuk minum dan merayakannya. Tidak ada sosok tembok kota yang menjaga gerbang. Tetapi semakin banyak mereka melakukannya, semakin aneh perasaan mereka dan mereka tidak berani peduli. Inilah kekuatannya. Kekuatan pengadilan surgawi Chu Selatan yang eksklusif. Meskipun gerbang kota terbuka dan semua orang minum dan merayakan pesta, pihak-pihak di Chu Utara masih tidak berani pergi ke selatan karena mereka masih dalam keadaan ketakutan akan peristiwa pembantaian Ye Chen menghabisi jutaan kultivator hanya seorang diri, apalagi di selatan di mana markas utama pengadilan surgawi yang begitu banyak pasukan kuat berkumpul bersama. Ayo minum. Minum. Di Gunung Sekte Heng Yue, Ye Chen memegang toples anggur, dan Ye Chen dalam keadaan mabuk. Untuk mengatakan bahwa Xiong'er dan Xie Yun juga bekerja sama dengan sangat baik. Sekelompok binatang buas lebih alami daripada yang lain. Mereka tidak perlu menggunakan kekuatan spiritual untuk mengatasi dalam keadaan menghilangkan mabuk, dan orang-orang tua terkejut. Melihat Ye Chen yang sangat memanjakan para teman-temannya dan semua orang berpikir bahwa Ye Chen di masa lalu telah kembali. Tentu saja, semua orang yang berpikir Ye Chen seperti masa lalu, dan kesenangan yang disengaja Ye Chen hanya menutupi kelelahan dan perubahan tahun-tahun ini. Dengan kultivasi Ye Chen hari ini, status hari ini sebagai penguasa pengadilan surgawi, dan pengalaman bertahun-tahun itu, keadaan pikirannya telah berubah, tetapi di alam bawah sadarnya dan keinginannya, Ye Chen masih ingin kembali ke masa lalu dan hanya ingin menjadi murid biasa.
Beban dan beban menambah gejolak, dan tidak perlu menyakiti dunia. Ayo minum, jangan berhenti. Setiap orang sangat kooperatif. Selama bertahun-tahun, jarang berkumpul bersama. Bahkan jika itu adalah seorang kultivator, ia akan minum anggur dan menghilangkan semua kekhawatiran. Pesta abadi ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada malam hari keempat, orang-orang mabuk dan mabuk di Istana Surgawi meninggalkan tempat kejadian dengan gemetar. Ye Chen yang dalam keadaan mabuk dibawa ke puncak giok oleh Chu Xuan-er dan Chu Ling-er. Setiap orang memiliki pemahaman diam-diam yang sama, seperti Zhang Fengnian, yang juga pindah dari puncak giok untuk tinggal bersama Zhang Fengyang, seperti Xian dan Hua, tidak kembali ke puncak giok, seperti Sangguan Yu'er dan Luosi, mereka pada dasarnya sangat masuk akal, tidak pergi ke puncak giok untuk mengganggu Ye Chen, Chu Xuan dan Chu Ling-er. Kembali ke puncak giok, Ye Chen menyelesaikan mabuk dengan kekuatan spiritual, duduk di puncak gunung, menghadap dan melihat ke seluruh sekte Heng Yue. Rasanya menyenangkan berada di rumah. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan melirik seluruh puncak giok dan sekte Heng Yue. Gunung, puncak, aula, dan bunga serta rerumputan di sini sangat baik. Hari ini, Chu Xuan kembali, Ye Chen kembali, selama 3 tahun saling mencari dan akhirnya bertemu lagi, semuanya seperti semula, tahun-tahun berubah, semuanya seperti kemarin, seperti mimpi, sangat tidak nyata. Apa yang kamu inginkan? Chu Xuan-er datang dan duduk di sisi kiri Ye Chen, Chu Ling-er duduk di sisi kanannya, gadis kecil Ruosi meringkuk di lengannya. Keempatnya seperti keluarga beranggotakan 4 orang yang sangat sederhana, sangat hangat. Ye Chen berkata, aku ingat ketika aku pertama kali datang ke puncak giok, kalian berdua mengajariku yang hanya murid biasa. Ye Chen berbicara dengan kelembutan lembut di wajahnya. Chu Ling-er berkata, sekarang, kami berdua tidak bisa mengalahkanmu. Chu Xuan dan Chu Ling-er cemberut dan tersenyum, memegangi lengannya, pipinya menempel di bahunya yang tebal, dan berbisik pelan, siapa yang mengira bahwa kultivator murid kecil di masa lalu, sekarang menjadi orang yang kuat di dunia dan telah melampaui kedua gurunya dengan prestasi luar biasa menggemparkan selalu. Ye Chen berkata, setelah mengalami hidup dan mati, aku benar-benar mengerti betapa indah dan damainya ini. Ye Chen tersenyum dengan sedikit perubahan, dan helai rambut putih itu diukir dengan jejak debu merah. Chu Xuan berkata, jadi, kamu melawan langit, tetapi kamu masih menginginkan kedamaian. Tidak ada kedamaian sejati. Ye Chen tertawa kecil dengan mencela diri sendiri, di dunia ini, akan ada kerusakan, jika ada keinginan, akan ada perselisihan lagi dan lagi, tidak ada akhir, dinasti dunia yang makmur pada akhirnya akan berantakan suatu hari, seperti keluarga kekaisaran Dacu di masa lalu. Setelah bersatunya dataran Chu ini, ayo kita bertiga hidup dalam kedamaian. Chu Ling-er dan Chu Xuan bergumam satu demi satu. Seperti yang kamu katakan di masa lalu mengajakku, untuk hidup jauh dari keberadaan, hidup damai mempunyai sawah menanam jagung, dan berhentilah mengkhawatirkan gangguan dunia. Layaknya hidup seperti manusia biasa penuh kedamaian. Ye Chen berkata, tidak akan terlalu lama setelah menyatukan dataran Chu kita bertiga akan menjalani hidup seperti manusia biasa tinggal di lembah yang indah. Ye Chen tersenyum. Indah. Ye Chen tersenyum.